Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, sehingga memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda. Anak harus tumbuh dan berkembang hingga dewasa agar mampu berperan dalam masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh peran orang dewasa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan seperti makanan, perawatan, bimbingan, rasa aman, pencegahan penyakit, serta kasih sayang. Perkembangan yang normal sejalan dengan pertumbuhan dan kematangan fungsi tubuh. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, diperlukan gizi yang cukup, lingkungan yang sehat, serta pencegahan penyakit. Infeksi akut maupun kronis dapat menghambat proses tersebut. Pada masa prasekolah dan sekolah, anak mengalami perubahan fisik seperti bertambahnya jaringan lemak dan berat badan yang dipengaruhi oleh makanan, hormon, dan faktor keturunan. Masa kanak-kanak akhir, yaitu pada saat usia 6-12 tahun, merupakan masa penting ditandai dengan kesiapan anak untuk bersekolah dan perkembangan intelektual. Pada masa ini, anak mulai mampu menerima tuntunan, menyelesaikan tugas, serta merasakan sense of accomplishment sebagai bekal memasuki masa remaja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya serahkan kepada teman saya. Baik, adapun yang kedua yaitu tentang fase masa perkembangan anak. Di mana perkembangan anak pada akhir masa kanak-kanak dan masa usia sekolah, yaitu sekitar 6-12 tahun. Pada masa ini anak mulai siap menerima pendidikan formal, berkembang terutama pada aspek intelektual serta belajar tanggung jawab, disiplin, dan tuntutan dari lingkungan. Masa usia sekolah ini dibagi menjadi kelas rendah dan kelas tinggi. Pada kelas rendah, anak cenderung patuh pada aturan, senang bermain, dan mulai menilai diri dari prestasi sekolah. Sedangkan pada kelas tinggi, anak menjadi lebih mandiri, realistis, memiliki minat belajar yang lebih jelas, gemar berkelompok dengan teman sebaya, namun tetap membutuhkan bimbingan orang dewasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman saya. Baik, adapun yang ketiga yaitu perkembangan fisik dan kognitif pada anak usia sekolah, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perubahan tubuh. Masa tengah dan akhir masa kecil melibatkan pertumbuhan yang lambat dan konsisten. Selama periode ini, anak-anak tumbuh rata-rata 2-3 inci setahun. Masa otot dan kekuatan meningkat secara bertahap. Kemudian yang kedua yaitu pada perubahan otak. Nah, perubahan pada otak di tengah dan akhir masa kanak-kanak termasuk kemajuan dalam fungsi di korteks prefrontal yang direfleksikan dalam perhatian, penalaran, dan kontrol kognitif yang meningkat. Kemudian ada pun yang ketiga yaitu perkembangan motorik selama masa pertengahan dan akhir tahun. Nah, perkembangan motorik menjadi lebih mulus dan terkoordinasi. Anak-anak mendapatkan kontrol yang lebih besar atas tubuh mereka dan dapat duduk dan berdiri untuk jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang keempat yaitu kesehatan, sakit, dan penyakit. Penyebab paling umum cedera parah dan kematian di masa kanak-kanak adalah kecelakaan kendaraan bermotor. Kelebihan berat badan adalah masalah kesehatan anak yang meningkat dan meningkatkan risiko banyak masalah medis dan psikologis. Adapun lanjutannya yang akan dijelaskan pada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu perkembangan fisik dan kognitif pada anak usia sekolah. Nah, yang kelima, teori perkembangan kognitif Piaget. Selama tahap ini, anak-anak mampu melakukan operasi beton, konservasi, klasifikasi, series, dan transmitasi. Kritikus berpendapat bahwa beberapa kemampuan muncul lebih awal dari pemikiran Piaget, bahwa elemen gangguan tidak muncul pada saat bersamaan, dan bahwa pendidikan dan budaya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan daripada yang diprediksi Piaget. Kemudian yang keenam yaitu pemrosesan informasi memori jangka panjang meningkat di tengah dan akhir masa kanak-kanak. Pengetahuan dan keahlian memengaruhi ingatan. Strategi dapat digunakan oleh anak-anak untuk memperbaiki ingatan mereka dan penting bagi orang dewasa yang menginstruksi anak untuk mendorong penggunaan strategi anak-anak.
Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu inteligensi terdiri dari kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari kehidupan. Dalam kecerdasan sering berfokus pada perbedaan dan penilaian individu. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian.